Selama bertahun-tahun, Presiden Rusia Vladimir Putin berupaya membangun pengaruh Rusia di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia. Pengaruh itu makin terlihat saat Perang Ukraina karena Putin mengandalkan sekutu Rusia untuk suplai rudal, peluru, dan tentara demi invasi. Segalanya tampak lancar bagi Putin, tapi yang ia bangun mulai runtuh. Jaringan aliansi Rusia mulai runtuh saat Putin terpaksa menghadapi kenyataan bahwa ia mengalami kegagalan ganda karena aliansi-aliansinya ambruk di kiri dan kanan. Rusia masih terlibat perang Ukraina yang bisa menghancurkan masa depannya. Seharusnya tidak seperti ini bagi Putin, seperti yang dilaporkan oleh The New Voice of Ukraine pada 13 Januari ketika Putin menginvasi Ukraina. Ia masih sangat bertekad dalam usahanya membangun kembali Rusia menjadi kekuatan besar yang bisa memiliki pengaruh di dunia, bahkan mungkin lebih besar daripada Amerika Serikat. Operasi militer khusus di Ukraina direncanakan Putin sebagai langkah singkat yang diperkirakan selesai dalam 3 hari. Rusia akan mengambil banyak wilayah untuk menjadi penghalang antara Rusia dan NATO yang terus tumbuh. Putin juga bisa memperkuat hubungan dengan Korea Utara, Tiongkok, dan Iran. 3 hari ternyata perkiraan yang sangat meleset. Namun, Putin beradaptasi dan sangat mengandalkan jaringan aliansi yang telah dibangunnya untuk mempertahankan perangnya. LP menyoroti hal ini dalam artikel infografis yang membahas banyak mitra yang membantu Rusia selama perang dengan Ukraina 4 tahun terakhir. Tiongkok masuk daftar karena mendukung ekonomi Rusia dengan membeli minyak, gas, dan menjual produk penting ke sana. Kebetulan, produk-produk tersebut dapat digunakan dalam senjata yang perlu dibangun oleh Rusia. Laporan menyatakan Iran mengirim drone dan rudal selama perang, sementara Korea Utara menyediakan amunisi artileri dan mengirim ribuan tentara. Dewan Hubungan Luar Negeri menyatakan 14.000-15.000 tentara Korea Utara telah bergabung dengan pasukan Rusia, memperkuat perjanjian pertahanan bersama yang diumumkan Juni 2024. Selama bertahun-tahun, Putin memanfaatkan aliansinya, namun invasi ke Ukraina berubah dari operasi 3 hari menjadi konflik panjang dan melelahkan. Jumlah korban jiwa Rusia jauh melebihi perkiraan, lebih dari 122 juta tentara pada Januari 2025. Namun, selama aliansi itu tetap terjaga dan Rusia mempertahankan pengaruhnya, Putin akan mampu melanjutkan perangnya. Yang lebih penting, menjaga status Rusia sebagai negara penting dan berpengaruh di dunia. Apa yang tidak pernah diduga Putin adalah bahwa jaringan aliansi yang telah ia bangun akan mulai runtuh dan semuanya dimulai pada akhir tahun 2024. Desember 2024, Bashar al-Assad, diktator Suriah, lengser setelah serangan kilat 11 hari yang menggulingkan keluarganya. Tanggal 8 menandai akhir 14 tahun perang saudara yang memecah negara Timur Tengah itu. Perang membuat 68 juta warga Suriah mengungsi, 1 juta telah kembali. Setahun setelah jatuhnya Al-Assad, menurut Al Jazeera. Lebih penting bagi Rusia, perang ini membuat Putin dapat menyebarkan pengaruh di seluruh Suriah lewat aliansinya dengan Al-Assad. Putin punya banyak alasan mengapa ia sangat ingin mempertahankan Al-Assad di pihaknya dan tetap berkuasa di Suriah. Mantan diktator Suriah dan Presiden Rusia mempererat hubungan sejak pertengahan 2000-an. Ketika Putin memperbesar militer Rusia demi menjadikan Rusia kekuatan besar, militer itu kembali digunakan di Suriah untuk mempertahankan Al-Assad berkuasa. Seperti kita tahu, Putin bukan tipe yang melakukan hal seperti ini gratis. Dukungan Putin kepada Al-Assad bersyarat, utamanya terkait aliansi keduanya. Selama aliansi itu ada, Rusia tetap berpengaruh di Timur Tengah. Margot Light, Profesor Emeritus Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science, menjelaskan makna hal ini bagi Putin pada 2017. Untuk merundingkan akhir konflik, pandangan Rusia tentang penyelesaiannya tidak bisa diabaikan. Light menambahkan, ini bagian dari tekad Putin untuk menunjukkan Rusia sebagai kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Dengan hubungan yang terjalin dengan Al-Assad, Rusia juga mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Timur Tengah lainnya.
Semuanya runtuh bersama Al-Assad pada Desember 2024, menghantam ambisi Putin membangun kembali kekuatan global Rusia. Dirinya adalah tokoh penting dunia dalam proses itu. Runtuhnya rezim diktator Suriah memang menyakiti Putin, tapi tidak terlalu berdampak pada perang Ukraina. Rusia kehilangan aliansi yang memberinya pengaruh di Timur Tengah. Namun negara itu tak banyak mendukung perang Rusia di Ukraina. Mempertahankan rezim Al-Assad justru menjadi beban bagi sumber daya Putin, padahal Rusia sedang sangat membutuhkan pengurangan beban. Putin merasa sakit hati atas kehilangan itu, tetapi dia masih percaya bahwa dia sedang menuju kemenangan di Ukraina sambil membangun hubungan di tempat lain. Tahun 2025 datang bersamaan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Sepanjang 2025 kembalinya Trump membuat sikapnya terhadap Rusia dan Ukraina tidak konsisten. Putin melihat terpilihnya Trump kembali sebagai peluang memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan mendekatkan Rusia kembali. Meski hubungan memburuk akibat invasi Putin ke Ukraina, Rusia dan Amerika Serikat sebelumnya tampak sejalan. Sebuah 28 dashpoint yang dibuat oleh Amerika Serikat pada akhir November 2025 menunjukkan hal itu karena rencana tersebut pada dasarnya menyarankan hal tersebut. Ukraina memenuhi banyak permintaan Putin seperti menyerahkan Donbas ke Rusia. Namun, situasi berubah bagi Putin di 2026 setelah beberapa tahun membangun hubungan dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ini adalah kasus Putin memanfaatkan Maduro untuk membangun pengaruh di Amerika Latin dan sebagai alat tawar demi kepentingannya. Center for European Policy Analysis menjelaskan penggunaan kedua saat menyatakan pada 13 Januari bahwa Putin menawarkan menghentikan dukungan untuk Maduro. 6 tahun lalu, Barat menutup mata pada rencananya terhadap Ukraina. Maduro hanya pion yang dimanfaatkan. Tapi dia tetap sekutu, dan dia adalah sekutu yang mulai menjadi lebih penting bagi Putin seiring perang Ukraina yang terus berlarut-larut. Jelas bahwa meski Rusia menarik dukungan dari Maduro, Barat tetap tak akan memberi kebebasan penuh pada Rusia di Ukraina. Putin menjanjikan investasi di Venezuela saat Trump mengancam blokade laut dan perburuan kapal narkoba. Dengan menggunakan militer Amerika Serikat, Rusia memperkuat pertahanan udara Venezuela dengan peralatan yang disediakan melalui pengangkutan udara khusus. Putin dulu mengira Maduro mudah diperalat, tapi pada 2026 Presiden Venezuela itu jadi sekutu utamanya. Kedekatan negaranya dengan Amerika Serikat dan lokasinya di Amerika Latin memberi Putin pengaruh global lebih besar. Atau, sebut saja mantan presiden, pada 3 Januari, pemerintahan Trump melakukan hal tak terduga bagi Putin. Menanggapi ancaman militer samar terhadap Maduro. Pada dini hari, Amerika Serikat melakukan serangan udara di Venezuela, membuka jalan bagi pasukan Amerika Serikat menyerbu Caracas dan menangkap presiden. Dalam sekejap, satu sekutu Putin yang memimpin negara yang didekati Rusia sejak pertengahan 2000-an, menurut SIPA lenyap. Putin, meski berpengaruh, tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Moskow tampaknya tak mampu melindungi sekutu dekatnya di Amerika Selatan awal bulan ini saat Amerika Serikat menangkap Nicolas Maduro dari Venezuela. Seorang pemimpin yang dengan patuh melakukan perjalanan ke Moskow untuk menghadiri parade Hari Kemenangan Putin pada bulan Mei tahun lalu. Politico melaporkan kekuasaan Putin hampir tidak melampaui negaranya, terutama di Amerika Latin. Sekutu Putin sudah pergi. Satu-satunya penghiburan kecil bagi Rusia adalah bahwa itu adalah sekutu lain yang memiliki dampak langsung yang minimal terhadap Ukraina. Putin telah menerima pukulan lain, tetapi itu adalah pukulan yang masih bisa dia terima, meskipun dia harus menanggung pukulan itu. Sementara, Ukraina di barat bisa menunjuk jatuhnya Maduro sebagai contoh kegagalan Putin dalam membela sekutunya seperti yang dia janjikan. Hal yang sama juga berlaku untuk jatuhnya Al-Assad. Namun itu masalah di masa depan selama Iran, Tiongkok, dan Korea Utara terus memberi Rusia dukungan untuk memenangkan perang di Ukraina. Kamu pasti sudah tahu arah pembicaraan ini. Kabar buruk terus menimpa Putin saat ini. Saat protes massal sedang berlangsung di Iran, Consumer News and Business Channel mengatakan bahwa protes tersebut telah berkembang menjadi revolusi besar-besaran
yang menyebabkan rezim Iran yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Ali Khamenei berada di ambang kehancuran. Jika Khamenei jatuh, Rusia kehilangan sekutu yang berdampak pada perang Ukraina. Bloomberg melaporkan pada 12 Januari bahwa Iran telah mengirimkan rudal senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat ke Rusia, yang banyak diantaranya telah digunakan Putin untuk menyerang Ukraina. Ada juga drone. Iran mengirim ribuan drone Shahid miliknya pada tahap awal perang Putin. Dan Rusia menjadi sangat bergantung pada drone tersebut, sehingga mereka menghabiskan 175 miliar dolar Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan di mana Iran mengizinkan Rusia membangun drone tersebut di wilayahnya sendiri. Hubungan Iran dan Rusia bukan sekadar aliansi karena kenyamanan. Berbeda dengan kasus Maduro, di mana Putin lebih mengutamakan pengaruh daripada keuntungan nyata. Iran memberikan senjata kepada Rusia. Iran juga menawarkan potensi untuk membangun pengaruh, seperti yang dikatakan oleh pendiri perusahaan konsultan risiko politik and Metaner Advisory, Max Hess, kepada Consumer News and Business Channel. Moskow menilai kehilangan Iran jauh lebih berisiko bagi posisi regional dan nasionalnya dibanding kehilangan Suriah. Venezuela atau pengaruhnya di Armenia dalam beberapa tahun terakhir. Hess mengklaim alasan untuk ini adalah karena Iran sendiri merupakan proyektor kekuatan regional yang menawarkan Rusia sebuah platform untuk membangun aliansi dan memperluas pengaruhnya sendiri. Jadi, untuk saat ini, rezim Iran masih tetap berdiri, tapi itu mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jika rezim itu runtuh, Amerika Serikat bisa melihat Putin sebagai pemimpin lemah yang dapat mereka bantu jatuhkan. Kamu bisa mengetahui situasi itu dan janji Amerika membantu pengunjuk rasa Iran di video kami. Saat rezim-rezim pendukung Putin tumbang, Presiden Rusia mulai menghadapi kenyataan. Aliansi yang ia bentuk dan andalkan untuk pengaruh serta perang di Ukraina sebenarnya hanya fiksi. Bagaimanapun juga, tidak satupun dari negara-negara yang telah kita bahas sejauh ini merupakan bagian dari Federasi Rusia. Beberapa negara seperti Iran hanya bersekutu secara strategis karena kebutuhan, bukan keinginan, menurut mantan diplomat Rusia Boris Bondarev kepada Politico pada 13 Januari. Dia menggambarkan hubungan antara kedua negara tersebut sebagai hubungan yang memiliki nuansa ketidakpercayaan yang serius. Meskipun demikian, hubungan itu cukup stabil sebelum gelombang protes melanda Iran. Al-Assad dan Maduro sudah pergi, Khamenei mungkin segera, tapi Putin masih didukung Tiongkok dan Korea Utara kan? Ya, tentu saja, meskipun begitu, sekutu yang disebut-sebut itu sebenarnya bukan mitra ideal bagi Putin jika ia ingin Rusia kembali ke posisi yang dianggap layak di dunia. Tiongkok jauh lebih berpengaruh secara geopolitik daripada Rusia, dan Putin menyadarinya. Dia juga kemungkinan tahu bahwa sama seperti Putin yang telah memanfaatkan hubungannya dengan rezim-rezim yang telah runtuh atau sedang runtuh yang sudah kita sebutkan untuk memperkuat kekuasaannya sendiri. Tiongkok memanfaatkan Rusia demi kepentingannya sendiri hingga tak lagi menguntungkan. Tiongkok belum sepenuhnya mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Tiongkok memang menyediakan komponen dan membeli minyak Rusia, tapi Beijing tidak pernah secara terbuka mendukung penuh Putin atau menyatakan dia benar. Negara itu tetap netral secara resmi, belum memberi dukungan penuh yang diinginkan Putin agar Tiongkok jelas berpihak padanya. Menlu Tiongkok Wang Yi menyatakan negaranya tak ingin Rusia kalah di Ukraina. Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan, Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan membahas ini pada artikel Oktober 2025 kemungkinan karena kelangsungan Rusia menguntungkan Tiongkok. Saat ini, dukungan Tiongkok terbatas, kata Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan. Beijing menghindari biaya ekonomi dan politik besar dari bantuannya, sementara Moskwa makin bergantung. Sebaliknya, Tiongkok memanfaatkan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dengan menggunakan Rusia sebagai pasar untuk menyerap ekspornya. Aliansi antara Rusia dan Tiongkok lebih berkaitan dengan uang dan sinyal geopolitik daripada hal lainnya, dan Rusia membayar harga yang mahal untuk mempertahankannya. Menurut artikel The Telegraph, 23 Desember, beberapa industri Rusia kesulitan akibat pengaruh Tiongkok. Impor mobil Tiongkok ke Rusia naik 7 kali lipat dalam 2 tahun hingga 2024 berdampak pada industri kendaraan Rusia, menurut media.
Tiongkok kini hanya menginvestasikan 400 juta dolar di Rusia, padahal pada 2011 rata-ratanya 12 miliar dolar. Dan Tiongkok juga telah beberapa kali menunjukkan bahwa mereka bersedia menghentikan pembelian minyak Rusia, terutama ketika sanksi dari Amerika Serikat mulai diberlakukan. Situasinya sudah sampai pada titik di mana sebuah artikel Geopolitical Monitor tanggal 22 Desember menyarankan bahwa Tiongkok mungkin adalah sekutu Putin yang kini sedang menunggu kekalahan Rusia di Ukraina. Jika benar, Putin jadi adik kecil Presiden Tiongkok Xi Jinping. Putin lebih mengandalkan Xi agar uang tetap masuk ke Rusia daripada mempengaruhi keputusan Tiongkok atau memakai aliansi untuk menunjukkan kekuatan di Asia atau Indo-Pasifik. Dia sadar Tiongkok bisa menghentikan pasokan kapan saja dan Rusia akan kesulitan bertahan. Itu bukan situasi yang layak untuk kekuatan global sejati. Jadi, apa yang tersisa untuk Putin hanyalah Korea Utara yang bahkan lebih terisolasi dari dunia dibanding Rusia. Walau ada fakta pertahanan bersama, Korea Utara tak banyak membantu Rusia seperti yang diinginkan Putin. Perubahan rezim di Korea Utara juga kecil, kemungkinannya terjadi dalam waktu dekat. Jadi, Putin bisa bernapas lega dalam hal itu, dan Korea Utara tidak cukup kuat untuk menjadikan Putin sebagai boneka seperti yang bisa dilakukan Tiongkok. Namun, Rusia mengandalkan Korea Utara untuk menjadi kekuatan global bukanlah strategi bagus. Denis Popovich, pengamat militer, mengatakan ini di Radio NV, dilaporkan Ukraina, hari ini pada 14 Januari. Bayangkan semua ini menghilang, kata Popovich tentang senjata Iran ke Rusia yang bisa hilang jika rezim Khomeini tumbang. Mengingat bahwa Korea Utara, yang sudah lama tidak kita sebutkan, memasok amunisi ke Federasi Rusia, meskipun ini berlaku, ada jutaan ton. Tapi saya telah melihat informasi bahwa cadangan Korea Utara secara bertahap mulai menipis dan mereka terpaksa mengerahkan kapasitas tambahan. Popovich mengemukakan beberapa poin yang bagus. Pada 15 November, RBC, Ukraina melaporkan Korea Utara kehabisan peluru artileri, memaksa mereka memproduksi drone first-person view agar tetap bisa mengirim senjata ke Rusia. Padahal, alasan Rusia menginginkan peluru Korea Utara sejak awal tidak jelas. Newsweek melaporkan pada 27 Februari bahwa sekitar setengah peluru yang diterima Rusia dari Korea Utara tidak berfungsi. Itulah yang pada dasarnya tersisa bagi Putin dari jaringan aliansi yang telah ia bangun dengan hati-hati. Peluru rusak dari negara yang juga kehabisan, sedangkan Rusia masih terjebak di Ukraina. Politico menyebut Rusia kehilangan 11 juta tentara di Ukraina, sementara Kementerian Keuangan Ukraina menyebut lebih dari 12 juta. Ukraina baru-baru ini menyerang Rusia, membuat 600.000 warga di perbatasan Belgorod kehilangan listrik akibat serangan rudal. Perang yang seharusnya selesai dalam hitungan hari ini justru menghabiskan banyak tenaga kerja, waktu, dan uang bagi Rusia. Jika situasi tetap seperti sekarang, Rusia akan tetap berperang dengan Ukraina. Bahkan setelah Putin pergi pada Mei 2025, Forbes menyebut kemajuan Rusia sangat lambat hingga Ukraina baru bisa dikuasai pada 2256 dengan 101 juta korban jiwa meski angkanya berlebihan dan tanpa menghitung korban Ukraina. Perang Ukraina menunjukkan Rusia bukan kekuatan militer utama. Banyak yang mengira Rusia adalah kekuatan militer utama sebelum Februari 2022. Saat aliansinya runtuh, Putin harus menerima kenyataan bahwa pengaruhnya tak sebesar yang ia kira. Dia gagal melindungi sekutu di Venezuela dan Suriah, rezim Iran nyaris runtuh dan Putin diam saja. Tiongkok hanya memanfaatkan Rusia. Sementara Korea Utara bukan negara yang bisa jadi sandaran tatanan dunia baru Rusia. Kita perlu mempertanyakan, apakah Putin menyesal menginvasi Ukraina? Jika dia tak pernah melakukannya, ilusi pengaruhnya bisa dibangun dan dipertahankan. Namun, kegagalan ganda pemimpin Rusia telah sangat melemahkan Rusia, dan para tentaranya mulai menyadarinya. Ukraina baru saja melaporkan bahwa ribuan pejuang yang seharusnya setia kepada Putin telah menyerah, menyebabkan masalah besar bagi militer Rusia dalam prosesnya. Pelajari lebih lanjut tentang masalah tersebut di video kami. Jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info lanjutan
soal dampak perang Putin pada dirinya dan negaranya.